Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputar Arema FC. Pada kesempatan sebelumnya, Stadion Kanjuruhan sudah melewati penilaian tentang manajemen resiko dan lolos untuk SOP pengamanan. Hal itu tentu saja membuat Stadion Kanjuruhan bisa dan layak sebagai venue gelaran Liga 1 Indonesia. Tidak hanya Liga 1 saja, Stadion Kanjuruhan pun bisa digunakan untuk Liga 2, Liga 3 maupun Liga 4. Kita simak berita Arema pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar Arema. Dan saksikan video ini sampai selesai agar mendapatkan semua informasi yang terkandung di dalamnya. Zi Gomez beserta manajemen Arema FC berencana menggelar uji coba guna untuk menerapkan SOP pengamanan dan menanggulangi resiko yang ada sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh PT LIB dan PSSI. Hal ini digunakan untuk bisa meminimalisir serta memaksimalkan SOP pengamanan bagi seluruh perangkat pertandingan yang ada. Arema FC sepertinya akan menjadi yang terdepan dalam penyewaan Stadion Kanjuruhan sebagai home base. Diketahui Arema sendiri sedang berlaga di Liga 1 dan masih menyisakan 4 kali pertandingan laga home sebelum Liga 1 musim 2024-2025 berakhir. Tentunya Arema yang akan menjadi prototipe SOP pengamanan tersebut. Dalam hal ini, Arema FC akan menggelar uji coba. Kemungkinan besar yang akan menjadi lawan uji cobanya adalah NZR Sumbersari ataupun Persikoba Kota Batu. NZR Sumbersari sendiri berlaga di Liga 3 dan Persikoba Batu berlaga di Liga 4. Hal ini tentu saja harus ada penontonnya. Kemungkinan akan digelar terbuka dan bisa dihadiri oleh Aremania maupun siapapun. Tentu saja akan ada simulasi di dalamnya, bagaimana tata cara masuk ke stadion, kemudian berada di stadion dan pergi meninggalkan stadion, serta bagaimana tempat parkirnya seperti apa dan simulasi pengamanannya seperti apa nanti akan terjadi dalam simulasi dalam laga uji coba tersebut. Kemungkinan besar jika menilik dari beberapa hal yang telah terjadi di masa lalu, Arema FC akan melawan NZR Sumbersari di Stadion Kanjuruhan. Hal itu memang sudah menjadi langganan jika Arema beruji coba dengan NZR Sumbersari, karena memang masih merupakan salah satu struktural yang ada, di mana NZR Sumbersari dimiliki oleh manajer Arema yaitu Wibi. Hal semacam itu bisa saja terjadi dan memudahkan langkah Arema FC untuk bisa beruji coba dengan NZR Sumbersari, karena pemilik NZR Sumbersari juga berada di dalam manajemen Arema FC saat ini. Kemudian mengenai tanggalnya, tanggal berapa masih akan terus kami update nantinya di channel ini. Jadi saksikan terus perkembangannya hanya di channel ini. Sepertinya dalam minggu depan ini akan terjadi hal itu, mengingat waktu yang sudah mepet sebelum Arema FC melakoni pekan ke-29 versus Persita Tangerang di Indomilk Arena. Sebelum itu, Arema FC harus memastikan bahwa kesiapan Stadion Kanjuruhan benar-benar sudah siap sebelum menggelar laga pekan tunda ke-28 versus Madura United dan kemudian menggelar big match versus Persebaya Surabaya pada tanggal 28 April mendatang. Tentu saja hal ini masih belum dikonfirmasi secara resmi oleh PT LIB apakah big match Jawa Timur tersebut akan tersaji di Stadion Kanjuruhan atau tidak. Dan kemungkinan besar akan digelar tanpa penonton dan dipimpin oleh wasit asal luar negeri. Hal ini untuk menjaga sportivitas yang ada dan meminimalisir resiko yang terjadi jika pertandingan tersebut dihadiri oleh ribuan Aremania nantinya. Seolah tak ingin mengulang tragedi Kanjuruhan yang pernah terjadi. Itu adalah hal yang terbaik, dan yang lebih bijak adalah kita harus melakukan nobar saja di berbagai titik yang sudah disediakan
oleh teman-teman Aremania. Itu akan lebih terkesan bermartabat dan menghormati keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Tentu saja hal ini masih menyisakan luka yang mendalam. Penjualan tiket dari laga home yang nantinya akan digelar di Kanjuruhan sebagian akan disisihkan kepada mereka sebagai bentuk simpati dan peduli terhadap sesama. Itulah yang akan ditunjukkan oleh manajemen Arema FC pada saat ini. Siapapun lawannya nanti, yang jelas Arema FC harus bisa menunjukkan kualitasnya sebagai wakil Malang yang berkontestasi di liga paling atas di Indonesia, yaitu Liga 1 BRI. Tentu saja Arema FC harus terus memikirkan bagaimana cara untuk menambah poin di klasemen agar terus bisa bersaing menuju runner-up pada musim ini. Mengingat mengejar gelar jawara sudah sangat mustahil akan dilakukan oleh tim Singoedan tersebut. Selisih poin yang cukup jauh dengan pemuncak klasemen sementara saat ini membuat target Arema dialihkan menjadi runner-up. Karena itu masih memungkinkan jika bisa menggondol semua kemenangan di sisa pertandingan yang ada. Kompetitor lainnya sedang lesu. Peringkat 1, 2, 3, 4 tidak memperoleh kemenangan pada pekan ke-28. Saatnya Arema FC bisa mengkonversinya menjadi 2 kali kemenangan beruntun, yaitu pada pekan ke-29 dan pekan ke-28 tunda yang akan digelar pada bulan ini juga sebelum ditutup versus Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 lanjutan Liga 1 musim kompetisi 2024-2025. Dan bulan Mei mendatang akan ada 4 pertandingan sekaligus ditutup dengan pertandingan ke-34 bagi Arema FC. Hal ini tentu saja akan menjadikan Arema menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di Liga 1 agar bisa bersaing memperebutkan posisi kedua yang saat ini masih mungkin diperebutkan oleh 4 klub, yaitu Persija, Persebaya, Malut United, dan Dewa United. Tentu saja ada nama Arema jika dalam 3 pekan yang digelar di pekan ke-28, 29, dan 30 di bulan ini berhasil memperoleh kemenangan, yang artinya 9 poin tambahan bagi Arema FC tentu saja akan diperhitungkan oleh mereka yang sedang berburu gelar runner-up pada musim ini. Tak hanya berburu gelar runner-up, Arema juga akan berkontestasi di zona Asia jika mampu finish di posisi kedua menemani Persib Bandung tentunya. Hal itu masih bisa terwujud bagaimana kesiapan dari si Gomez dan tim Singoedan sendiri sudah dimaksimalkan. Semuanya sudah ada dalam skema jangka panjang yang disusun oleh Zi Gomez dan tim kepelatihan. Latihan fisik, strategi maupun secara psikis pun juga sudah diterapkan oleh beberapa asisten pelatih. Hal ini untuk menunjang performa Arema FC di lapangan hijau. Terutama hindari akumulasi kartu jika akan menghadapi pertandingan penting, dan tentu saja Arema FC masih mempunyai pelapis kedua yang sama-sama hebat dengan starting 11 yang ada. Artinya pelapis kedua pun juga bisa mumpuni ketika ditangani oleh pelatih yang benar. Kita ketahui pelapis Arema FC juga memiliki kapasitas dan kualitas yang hampir mirip dengan pemain dalam tim utama. Itulah yang mendasari Arema FC akan bisa bangkit di sisa pertandingan yang ada. Kita tinggal lihat saja indikasinya pada pertandingan musuh Persita nanti tanggal 20 April 2025 dan akan diteruskan versus Madura dan Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan. Thank you for watching. Silakan tulis atensi kalian di kolom komentar.